Masjid Agung Demak didirikan sekitar tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi oleh Raden Patah bersama Wali Sembilan atau Wali Songo. Hal itu tertera dalam prasasti Condro Sengkolo yang berbunyi Nogo Murad Saliro Wani yang disertai gambar kepala naga. Masjid Agung Demak ini merupakan salah satu masjid tertua di Pulau Jawa. Lokasinya berada di pusat kota Demak. Struktur bangunannya pun mempunyai nilai historis seni bangunan arsitektur tradisional khas Indonesia. Wujudnya megah, anggun, indah, karismatik, mempesona dan berwibawa. Bukan hanya difungsikan sebagai tempat peribadatan, namun juga ramai dikunjungi para peziarah. Sementara penampilan atap limas piramida masjid ini menunjukkan akidah Islamiyah yang terdiri dari 3 bagian, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Masjid ini merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Gelagahwangi Bintoro Demak. Di balik keindahan dan kemegahan Masjid Agung Demak tersebut, terdapat misteri melegenda, yakni pintu petir yang lebih dikenal dengan pintu bledek yang dahulunya digunakan sebagai pintu masjid. Konon menurut cerita masyarakat sekitar bahwa kisah pintu petir tersebut dimulai saat Ki Ageng Selo atau salah satu keturunan Raja Majapahit Brawijaya kelima itu pergi bekerja di tengah sawah yang terbentang luas. Lalu tiba-tiba hari yang cerah menjadi mendung yang gelap gulita, dan kemudian hujan turun begitu derasnya. Kemudian karena hujan begitu lebat, maka Ki Ageng Selo pun menghentikan pekerjaannya sambil bergumam, "Sawah iki kemendungan." Ki Ageng Selo bergumam demikian karena beberapa meter bagian sawah dari sawah yang kehujanan tersebut tidak ada mendung, apalagi hujan. Maka Ki Ageng Selo meneruskan pekerjaannya di sawah yang tidak kehujanan. Namun kemudian setelah pindah ke sawah yang lain, ternyata mendung dan kilat pun juga berpindah dan menghujani sawah tempat Ki Ageng Selo tersebut bekerja. Seakan mendung, petir, dan hujan mengikuti kemana Ki Ageng Selo bekerja. Dan kemudian terjadilah pertempuran antara Ki Ageng Selo dan petir yang terus mengancam dan seakan menyambar kepala Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo pun melawan petir tersebut sambil tetap berdiri tegak di tengah sawah sambil mengacungkan dan menunjukkan tangannya ke arah bledek atau petir yang mengamuk tersebut. Petir yang mengamuk itu pun kemudian menyambar Ki Ageng Selo dengan suara yang memekakkan telinga. Ki Ageng Selo seakan tersambar. Ada beberapa murid Ki Ageng Selo yang menyaksikan kejadian tersebut dan menyangka bahwa Ki Ageng Selo tidak akan selamat atau hancur berkeping-keping karena sambaran petir tersebut. Namun mendadak mata murid tersebut terbelalak karena menyaksikan sesuatu yang sangat mengejutkan. Tubuh Ki Ageng Selo sama sekali tidak terluka sedikit pun, dan bahkan tampak Ki Ageng Selo mengikat sesuatu yang sangat besar dengan damen atau gagang padi kering yang diikatkan pada pohon gandri.
Peristiwa yang luar biasa tersebut kemudian cepat tersebar pada akhirnya sampai juga kepada pihak Istana Demak. Akhirnya utusan dari Demak meminta tangkapan Ki Ageng Selo tersebut dibawa ke Demak. Kemudian bledek tersebut dibawa ke Demak. Sesampainya di Demak, bledek tersebut kemudian langsung dibawa ke Masjid Demak dan banyak masyarakat yang turut menyaksikan bledek tersebut. Setelah beberapa waktu kemudian diperintahkan juru lukis untuk menggambar bledek tersebut. Namun ternyata menggambar bledek bukanlah pekerjaan semudah yang dibayangkan. Konon kabarnya bledek yang dilukis tersebut selalu menampakkan bentuk yang berbeda-beda setiap waktu. Pada akhirnya sang pelukis mampu melukis bledek tersebut dan masih diselesaikan pada bagian kepalanya saja. Sayangnya setelah bagian kepala selesai, datang seorang perempuan tua yang membawa tempurung kelapa yang berisi air yang kemudian disiramkan ke arah bledek tersebut. Kemudian meledaklah bledek tersebut disiram perempuan tua tersebut, dan perempuan tadi tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang berjubah putih dan hilang begitu saja. Laki-laki berjubah putih tersebut adalah Ki Ageng Selo sendiri, karena beliau ternyata tidak tega melihat bledek tangkapannya tersebut dijadikan sebagai tontonan orang banyak. Meski pada awalnya bledek tersebut mengancam nyawanya, namun Ki Ageng Selo melepaskannya karena merasa kasihan. Lukisan yang sudah selesai pada bagian kepala itulah yang kemudian dijadikan sebagai hiasan pintu utama Masjid Agung Demak saat ini. Namun kisah lukisan pintu tersebut yang lain adalah bahwa pintu petir tersebut hanyalah sebuah kiasan yang melambangkan nafsu dan angkara murka yang ada pada setiap manusia, sehingga sebelum manusia melaksanakan sholat dan mendekatkan diri pada ilahi, harus bisa menghilangkan sifat jahat dan angkara murka yang dilambangkan dengan bledek tersebut.